Kaki Gunung Kelut, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sempu, merupakan sentranya nanas. Aduh, lumayan ngos-ngosan ya. Padahal jalannya cuma setengah kolam. Wah. Ini biawak sepertinya nyasar karena bukan habitatnya. Sebagai salah satu gunung berapi aktif di Jawa Timur, daerah sekitar Gunung Kelut memiliki kesuburan dan kekayaan alam melimpah. Kaki Gunung Kelut, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sempu, merupakan sentranya nanas. Nah, ini sekeliling saya udah banyak sekali nanas, tapi sebelum panen, kita harus mengadakan ritual terlebih dahulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Tradisi ini namanya Mede. Dilakukan petani Desa Sempu, Kabupaten Kediri untuk mengawali panen segala jenis komoditi pertanian, seperti nanas yang berada di Sempu. Tradisi ini sebagai wujud suguh atau persembahan kepada Sang Pencipta. Panen nanas madu dilakukan sebelum buah kuning merata, supaya tidak cepat busuk saat dijual. Ini nih, nanas yang sudah siap konsumsi. Terlihat dari warnanya sudah kekuningan ya. Sama seperti baju saya. Tapi panennya memang harus hati-hati, makanya saya pakai sarung tangan. Karena ini cukup tajam daun-daunannya. Nusuk juga nih pakai celana. Ternyata di antara nanas yang bagus-bagus ini, tetap ada aja ya Pak, yang jelek, yang udah kena hama. Ini ciri-ciri yang terkena hama. Oh, dia nggak ada buahnya ya? Dia itu dari warnanya aja udah kelihatan kuning terus jelek itu ya Pak ya? Iya, daunnya sudah kuning layu. Kuning layu dan dia tidak berbuah, terus bentuknya kecil. Jadi ini dia nih, hama pohon nanas. Hama yang makanin akarnya, namanya embuk. Ini kalau dilihat tuh mirip kayak ini ya Pak, kayak ulat sagu. Iya, memang persis. Sehingga untuk embung ini bisa dikonsumsi, Mbak. Gede banget Pak. Biasanya digoreng atau dikasih tepung terus digoreng. Ini sangat enak, Mbak. Nanti kita coba. Jadi nggak cuma panen nanas, di sini juga bisa panen hamanya. Dua-duanya menghasilkan ya Pak. Iya. Luar biasa. Ternyata ada hama yang lain. Hama yang beda jenis atau gimana Mas? Sebenarnya sama sih, karena kalau yang tadi itu kan berupa larva, kalau ini dia sudah berkembang biak jadi besar. Jadinya ini punya ampal kalau kita nyebutnya. Oh jadi si ulat tadi, hama ulat tadi bisa berubah menjadi ini nih, serangga. Serangga ini namanya ampal. Kita sering menyebutnya ampal. Oh, kalau larvanya tadi nyerang akar, sekarang kalau dia sudah dewasa seperti ini menjadi ampal, dia justru malah bisa menyerang ke nanasnya. Ampal biasa meletakkan telurnya di tanah. Setelah beberapa tahap, maka akan menjadi dewasa dengan bentuk seperti kumbang. Justru kemunculan si hama itu Habitatnya dia di tempat lembab. di tempat lembab di bawah tanah dan kebanyakan muncul di musim penghujan. Nah ini yang saya temui warnanya agak beda, dia
ada coklat mudanya, jadi nggak pekat hitam semua. Salah satu cara untuk mengendalikannya, petani rutin membersihkan kebun nanasnya secara manual. Ini memang harus selalu dibersihin rumput-rumputnya. Ini minimal seminggu sekali atau 2 bulan sekali atau gimana Mas? 3 bulan. Setiap 3 bulan sekali dibersihin rumput-rumputnya. Ini hama yang didapatkan sudah lumayan segini. Dan saya habis ini mau diajak untuk mengolah hamanya nih. Si ampal ini mau diolah kira-kira seperti apa, saya juga penasaran. Karena ini sangat ekstrim ya kelihatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk Pak. Ampal menjadi kuliner ekstrim yang baru pertama kali saya coba. Bumbunya saya siapin ya Bu. Nah ini ampalnya mau diolah menjadi rica-rica. Saya nggak kebayang sih ini kalau udah jadi rica-rica seperti apa. Ini memang harus dikupasin dulu bagian sayap dan juga kaki-kakinya. Bumbu untuk membuat rica-rica ampal sama persis dengan bumbu rica-rica pada umumnya. Selain dimakan langsung, nanas madu juga bisa dijadikan campuran berbagai olahan. Nanas akan memberikan cita rasa segar pada masakan. Sebelum diolah, ampal perlu direbus terlebih dahulu supaya empuk serta bersih dari bakteri. Juga nggak boleh ketinggalan nih. Dia memberikan sedikit air dan memberi rasa asam-asam dikit ya Bu ya? Iya. Bumbu sudah menyatu. Rica-rica ampal siap untuk makan siang. Nah ini nih, ampal. Makanan ekstrim yang kelihatannya jadi nggak ekstrim karena jadi lucu Bu, ada nanasnya. Jadi tropikal. Iya. Siap makan ya Bu? Iya sih. Kalau Ibu mah doyan ya? Kalau ini kan saya pertama kali. Bapak udah pernah juga kan? Pernah. Berarti udah siap makan. Saya juga mempersiapkan diri untuk makan ampal. Ini memang kalau kulitnya itu sulit sekali untuk digigit karena agak alat ya Pak. Iya. Kulit bagian luarnya, tapi dalamnya tetap rasanya lembut dan gurih. Ampal merupakan makanan ekstrim sumber protein. Teksturnya renyah, rasanya manis, gurih, dan sedikit asam. Mungkin kalau misalnya ini, si ampal ini belum terbiasa di mulut saya. Iya. Belum biasa, jadi agak ada yang beda gitu. Iya. Gurih tapi tetap beda. Makanya saya harus campur ini. Petualangan saya masih berlanjut. Saat ini saya berada di Kampung Koi, Peranggang Barat, Kabupaten Kediri. Kampung Koi mempunyai kurang lebih 200 hektar kolam yang tersebar di 3 dusun. Menjadi salah satu sentra penghasil ikan koi terbesar di Jawa Timur. Bedong atau menjaring ikan dengan skala besar menggunakan cara tradisional nih. Seperti yang ada di depan saya ini, namanya pakai kelaras atau daun pisang yang sudah kering. Nah ini panjangnya dari sana sampai ke sini bisa mencapai 4-5 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan koi yang indah dan sehat membutuhkan perawatan ekstra.
Salah satunya mengamankan bibit koi dari predator di kolam. Jadi memang ikan ini yang kita cari, namanya ikan wader. Wader kecil. Nah, ikan ini itu sebagai predator bibit ikan koi yang ada di sini, makanya mau kita mangsa. Ikan wader merupakan jenis ikan omnivora atau pemakan segala, sehingga menjadi predator alami bagi bibit-bibit ikan koi. Ikan wader mempunyai ukuran yang kecil sehingga susah ditangkap di kolam yang besar. Nah, jadi cara menjaringnya itu kita harus mendorong ini daun pisangnya sampai ke pojok lalu membentuk setengah lingkaran seperti ini. Nanti di sini tinggal dijaring ikan-ikannya. Bedong dengan kelaras akan mempersempit ruang gerak ikan wader yang terkenal lincah. Ini mendorong, ini juga harus agak ke bawah karena kita ditekan ke bawah seperti ini supaya ikannya nggak lari. Oke, mulai serok. Mana tadi ini? lagi. Lumayan ngos-ngosan ya. Padahal jalannya cuma setengah kolam. Tapi karena sambil duduk megangin ini, sesernya langsung ngap-ngapan saya. Yuk masukin. Tradisi bedong hanya bisa dilakukan di perairan dangkal. Jadi aktivitas mengambil ikan wader ini memang biasa dilakukan seminggu sekali ya Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seminggu sekali karena ini bagian dari perawatan kolam. Ikan wader rata-rata mempunyai ukuran sebesar jari manusia dengan warna sisik yang mengkilat saat terkena sinar matahari. Wow, wader nggak dapat, koinya dapat. Wih, ini koinya gede banget ini Mas. Ya. Sehat ya, karena memang perawatannya luar biasa nih di sini. Satu kolam koi hanya berisi puluhan ikan saja. Tujuannya supaya tumbuhnya maksimal dan sehat. Ini ikan sebanyak ini enaknya kita apain? Goreng. Sayang ya, Oke. sayang kalau dilepas lagi. Ya. Berarti abis ini kita Goreng. olah. Oke, ikuti jejak saya, jejak Bang! Kekayaan alam Kabupaten Kediri seolah tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Selanjutnya, saya akan memanen salah satu buah ikon Kabupaten Kediri. Ada 5 kecamatan sebagai sentra penghasil mangga podang. Salah satunya berada di Kecamatan Banyakan. Nah, ini dia. Namanya mangga podang. Ini khas Kediri. Dari wanginya itu udah khas banget ya. Iya. Wanginya harum. Mangga podang paling bagus dipanen ketika matang pohon, karena daging buahnya bisa benar-benar manis. Dari ukurannya memang tidak terlalu besar. Ini tidak sampai telapak tangan saya bisa saya genggam. Dan dari warnanya kelihatan sangat-sangat cerah. Untuk menjangkau buahnya, petani mangga biasa menggunakan orok-orok. Orok-orok terbuat dari bambu dengan jaring pada ujungnya. Tujuannya supaya mangga matang pohon tidak terjatuh dan rusak. Jadi memang mangga di sini itu bisa dipanen setiap 3 kali dalam 1 kali musim. Dan masa berbuahnya dari bunga itu setiap 3 bulan. Bunga terus lama-lama tumbuh berbuah bisa dipanen itu 3 bulan. Jadi memang tidak terlalu lama. Pohon mangga yang ada di sini rata-rata berumur belasan hingga puluhan tahun. Iya.
Waduh. Pak, tahan dulu, Pak. Ini biawak sepertinya nyasar karena bukan habitatnya. Emang Iya. dekat sini ada sungai atau gimana? Ada di itu. Oh, pantesan. Wah, jadi kita harus kembalikan ke habitat Iya. aslinya nih. Bahaya kalau di sini soalnya ya, Pak. Ya ya. Oke. Biawak menjadi salah satu jenis kadal terbesar di dunia. Ada sebanyak 53 spesies di seluruh dunia, dan 40% diantaranya hidup di Indonesia. Meskipun bukan binatang dilindungi, tapi biawak merupakan satwa penjaga keseimbangan ekosistem. Ini aromanya manis. Jadi memang mangga di setiap daerah itu beda-beda. Nah, termasuk yang di sini. Kalau di sini itu tanahnya lempung sehingga menghasilkan mangga yang rasanya manis. Kalau di daerah atas atau daerah pegunungan justru malah rasanya agak-agak kecut gitu. Nih. Dari bawah Dari sini. ini. Nah, Sini ya? dari sini. Langsung gigit aja apa Iya, gimana ini? langsung gigit nggak apa-apa. Manis? Manis bener, luar biasa. Luar biasa loh ini manisnya. Jadi yang membedakan dengan mangga yang lain itu dia lebih berserat. Seratnya juga halus-halus dan banyak ini. Tadi yang matang udah dicobain, yang masih mentah enak nih kalau diolah menjadi campuran makanan. Bu, boleh minta kan? Boleh. Boleh dong. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain untuk rujak, mangga muda juga cocok untuk dijadikan berbagai macam jenis olahan. Menarik nih, ikan wader yang ada di depan saya sekarang mau diolah menjadi wader sambal mangga podang. Ya kan, Bu? Jadi rasanya ada asam-asam sepetnya gimana gitu. Saya mau campurin jeruk dulu supaya menghilangkan rasa amis. Masakan khas Indonesia selalu mengutamakan bumbu rempah untuk memperkaya rasa. Mangga podang hanya diolah bagian daging buahnya saja. Tambahkan irisan mangga supaya aroma sambalnya semakin segar. Wader sambal mangga pun siap untuk mengisi ulang tenaga. Jadi nih, setelah dicampur dengan mangga tuh rasanya semakin seger. Jadi kayak asam manis gitu ya, Bu? Iya. Asam manis. Jadi kayak kepiting asam manis. Padahal wader asam manis. Tapi enak banget ini. Ternyata mangga podang yang masih muda, asam-asamnya tuh cocok dipadu-padankan dengan ikan ya, Bu ya? Ikan wader. Apalagi bisa dengan ikan-ikan yang lain atau lauk yang lain. Wah, luar biasa. Ini saya baru tahu loh, Bu, resepnya. Makasih ya udah dikasih tahu, Bu. Kalau gitu sekarang abisin. Ini nggak boleh dibagi-bagi ke siapa-siapa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Jawa Timur, petualangan saya berlanjut ke Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah. Waduk Gajah Mungkur berada di Kabupaten Wonogiri dan mempunyai luas 8.800 hektar. Menjadi salah satu waduk terbesar di Indonesia. Aktivitas saya hari ini mau mancing di Waduk Gajah Mungkur. Tapi mancingnya ini unik karena saya membawa ban. Ini namanya adalah donatan karena mirip seperti donat. Jadi nanti saya duduk di atas donatan ini.
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karakteristik perairan dan ikan di tepian Gajah Mungkur membuat teknik mancing ini menjadi efektif. Pemancing dapat menjangkau spot yang diinginkan dan dapat melempar umpan tepat sasaran. Jadi nanti kita ngambang ya di atas air. Karena sudah aman nih, udah ada pelampung dan udah ada bannya. Target mancing dengan teknik donatan adalah ikan nila. Jadi ini kita menggunakan umpan lumut. Sekarang saya mau naipin lumutnya ke kail. Diputar-putar dulu ya Pak. Iya. Lumut digunakan sebagai umpan karena merupakan salah satu sumber makanan alami ikan target. Pelampung menjadi indikasi kalau umpan kita sudah dimangsa oleh ikan target. Asik. Jadi kelihatan tadi dari pelampungnya yang sudah bergerak. Tandanya dapat ikan. Strike. Coba lihat Pak. Tuh ini ikannya besar. Wah. Ikannya besar. Jadi ini dia memang sulitnya memancing pakai ban donat ini. Harus menjaga keseimbangan. Jadi kaki saya ini mengambang di bawah nih. Jadi saya harus konsentrasi nih antara menjaga pancing dan menjaga keseimbangan badan saya. Cara bergeraknya kita harus menggerakkan kaki seperti ini dan tangan juga ikut bantu. Jadi mengandalkan kaki dan tangan aja. Mancing dengan donatan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Bahkan beberapa kali tangan saya tersangkut kail. Mancing ikan seperti ini memang butuh konsentrasi dan kesabaran. Makanya nggak heran biasanya para pemancing di sini tuh bisa lama ya Pak, hampir seharian deh kalau mancing. Dari pagi sampai sore. Dapat lagi satu ikan nila, tapi ini berbeda karena nila merah nih dapatnya. Wow, besar juga. Dari semua jenis ikan air tawar yang ada di Gajah Mungkur, ikan nila merupakan jenis yang paling banyak ditemui. Jadi ini jaring untuk memasukkan ikannya ada pelampung. Bahkan untuk umpannya juga pakai pelampung seperti ini. Jadi kemanapun kita pergi dia selalu bisa mengikuti. Ini ditali ya Pak, dikalungin. Jadi bisa mau sampai tengah, mau sampai kemanapun dia terus ikut. Saya mau nyoba duduk, tapi nggak bisa. Jadi gampang itu. Tarik yang bawah dulu. tarik yang bawah dulu. Belakang kan naik lah. Nah ini posisi ban udah ada di paha. Kemudian pelampungnya Udah gitu aja. Tinggal ngimbangin. Bapak bisa nyender gini. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Kalau saya belum seimbang ini, masih gerak-gerak terus. Tak hanya ban dan pelampung saja, banyak peralatan yang dibuat khusus untuk memancing dengan teknik ini. Jadi para pemancing donatan mengandalkan ini dia namanya coboan. Kalau orang lokal nyebutnya gitu ya Pak? Iya. Coboan. Ini panjangnya bisa mencapai 5 meter. Nah jadi bisa dipanjangin seperti ini untuk mengukur kedalaman. Terus dia juga bisa mencari sarangnya ikan. Pinter juga Pak bisa nyari rumah ikan. Jadi ini kunciannya nih, kuncian para pemancing donat. Nanti kalau sudah ketemu sarangnya, kita geser atau mungkin mundur 3-4 meter. Baru ini ditancapkan.
terus kita pasangkan pancing di sini. Oh gitu. Ya. Selain alat khusus, ada juga kebiasaan unik yang dilakukan para pemancing untuk mendapatkan ikan. Ada cara yang unik. Ada. Kita bisa Pakai ini juga bisa, Mbak. melempar-lempar atau nyipratin air ke arah pancingan supaya memancing ikan pada datang. Nah, itu dapat. Lumayan, setengah hari udah dapat ikan lumayan banyak juga nih segini. Pak, abis ini buat makan siang gimana? Cocok ya Pak? Oke. Di sini kita mau olah untuk makan siang hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seharian berendam di dalam air membuat badan terasa dingin dan lapar. Ikan nila hasil tangkapan akan saya olah dengan kuah belimbing wuluh. Sambil menyiapkan bumbu, pisahkan daging ikan dengan cara filet. Supaya lebih harum, kita olah ikan menggunakan bambu sebagai alat masaknya. Nah ini hidangannya sudah jadi di depan saya. Sego tiwul dan juga ikan nila kuah belimbing wuluh. Makin gak sabar saya mau cobain karena aromanya ini sudah menggoda sekali. Karakteristik nasi tiwul yang tawar sangat cocok dimakan bersama ikan kuah belimbing wuluh yang segar. Mirip kayak pepes, bener nggak Pak? Mirip kayak pepes karena bumbu-bumbunya ini semua rempah-rempah bersatu. Kuahnya ini loh seger banget jadinya. Asam-asam. Enak banget. Keseruan mencari ikan dengan cara donatan dilengkapi dengan ini nih, masakan kita yang luar biasa. Bumbunya lengkap, apalagi ada sego tiwul yang nggak boleh ketinggalan dari Wonogiri. Betul kan Pak? Betul. Ikuti jejak saya, jejak petualang.